praktek ruqyah itu scam, praktek ruqyah itu penipuan kalau praktisi ruqyahnya mengklaim bisa menyembuhkan sihir, mengklaim bisa menghilangkan gangguan jin, apalagi kalau mengklaim bisa menyembuhkan penyakit medis. Belum lama aku nemu nih akun TikTok seorang praktisi ruqyah, username-nya @eriabdurrahim. Mungkin karena jualannya itu praktek ruqyah ya, jadinya kok kayaknya semua diklaim sihir. Lagi jatuh cinta katanya waspada sihir. Tapi tiba-tiba hari ini kenapa kok cinta dan kemudian Anda tergila-gila sampai kemudian seperti nggak logik lagi, nggak masuk akal lagi. Hati-hati, bisa jadi Anda terkena gangguan sihir. Lagi jerawatan katanya itu waspada kena sihir muka. Hati-hati jika di wajah Anda ada jerawat dan flek hitam, tapi tidak hilang-hilang ketika Anda ikhtiar menggunakan produk-produk kecantikan seperti skincare dan lain sebagainya. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Bukannya hilang jerawat Anda, tapi justru semakin parah. Hati-hati ya, karena ada sihir yang dibuat oleh dukun dan kemudian sihir itu diletak di wajah sehingga dia membuat wajah menjadi jerawatan, kusam, dan susah untuk disembuhkan. Mens nggak teratur katanya diklaim sihir juga. Ada 3 ciri-ciri kalau dalam tubuh Anda ada gangguan sihir yang disebut dengan sihir pendarahan. Apa itu sihir pendarahan? Sihir pendarahan adalah sihir yang dibuat oleh tukang sihir agar Anda susah dapat anak. Ketika tukang sihir mengirimkan jin masuk ke dalam tubuh Anda, maka dia akan masuk ke dalam rahim, kemudian dia menginjak-injak syaraf yang ada di rahim Anda, sehingga haid Anda tidak teratur. Kadang terlalu banyak, atau kadang haid Anda tidak datang-datang. Kalau rumah tangga kita berantem mulu nih sama suami, diklaim sihir juga. Keguguran juga diklaim sihir. Terus tuh macam-macam mimpi juga diklaim sebagai tanda kena sihir. Mimpi banjir, mimpi tenggelam, mimpi ketemu ular, mimpi dikejar anjing, mimpi ada di tempat serem, mimpi diburu hewan buas, mimpi kuburan. Banyak kayaknya deh. Nah kalau gejalanya kayak gitu, semua orang kena sihir dong. Itu mungkin strategi untuk meluaskan potensi market pasien ruqyah ya. Cuman ya gimana itu cara buktiin klaimnya. Metode ruqyah itu nggak bisa diuji dan nggak bisa dibuktikan efektif. Padahal teknologi dan ilmu kesehatan sekarang sudah bisa menjawab masalah-masalah tadi secara medis, secara saintifik, dengan cara yang bisa diuji dan bisa dibuktikan lah ya. Tapi ada nggak ruqyah yang bukan penipuan? Ada. Ruqyah yang bukan penipuan itu adalah yang tidak mengklaim bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Karena esensinya ruqyah itu kayak doa, bukan metode pengobatan. Dan doa itu nggak ada jaminan kalau akan terkabul. Simak ulasan selengkapnya di video YouTube ya. Dan aku juga selalu menyertakan daftar referensi di kolom deskripsi. Ruqyah sendiri itu gimana sih caranya dan untuk mengobati apa? Kalau dari riwayat-riwayat Nabi, gini-gini. Meskipun ruqyah itu sering disebut sebagai metode pengobatan nabawi, metode pengobatan ala Nabi, sebenarnya asal mula ruqyah itu bukan dari Nabi. Praktik ruqyah itu udah ada dari sebelum Islam ada. Ruqyah sendiri secara bahasa artinya tuh mantra ya, jamak. Jadi praktisi ruqyah itu dulunya kurang lebih ya kayak dukun. Kita sakit, kita minta diruqyah, minta dijampi-jampi, minta dibacain mantra. Dan awalnya praktek ruqyah itu nggak bolehin sama Nabi. Ya terus jadi boleh, jadi ya udah deh jadi hal yang diberi keringanan, dibolehin dan prakteknya diubah jadi syar'i dengan cara bacaannya tuh jadi baca doa yang Islami atau baca ayat Quran. Pengobatannya juga jadi lebih terbatas gitu. Paling kayak ada disuruh mandi atau wudhu atau cuci muka. Dan lingkup pengobatannya dibatasin jadi untuk demam, disengat hewan beracun atau terkena ain. Tapi kan kita udah bahas ya di episode sebelumnya tentang penyakit ain. Kalau penyakit ain juga nggak jelas nih batasannya. Jadi sebenarnya ya belum terlalu jelas juga nih batasan penyakitnya. Dan kalau kita look up riwayat-riwayat tentang ruqyah di kitab hadis, biasanya tuh dimasukin di bab rukhsah, bab keringanan. Yang bab keringanan tuh isinya hal-hal yang tadinya tuh nggak boleh terus jadi ya udah boleh gitu. Atau ada juga di bab syifa, bab pengobatan. Dalam berbagai riwayat ruqyah itu katanya bisa menyembuhkan sihir, gangguan jin, penyakit ain. Dan buat yang belum tahu penyakit ain, bisa tonton Forbidden Questions episode penyakit ain itu mitos ya. Oke lanjut.
Nah, tapi nih ya, penyakit-penyakit kayak gini, ya sihir, gangguin jin, dan penyakit ain, itu kan nggak bisa dibuktikan. Jadi klaimnya kosong gitu, nggak kuat karena nggak ada bukti pendukung. Bentuk gejala penyakitnya pun bisa random banget, bisa apa aja. Pusing, bisulan, kecanduan K-pop, malas sholat, jadi suka sesama jenis, mens nggak teratur, sakit apa aja bisa aja diklaim sebagai sihir atau gangguan jin atau penyakit ain. Nggak ada nih batasan jelas tentang penyakit apa aja yang bisa diobati dengan ruqyah. Udah mah ini random dan abstrak banget penyakit-penyakitnya. Metode ruqyahnya juga random. Ruqyah kan baca doa, baca ayat, kadang suruh mandi wudu atau cuci muka. Kalau metodenya kayak gini, kita nggak tahu nih apakah emang tepat nih kena ke sumber penyakitnya. Udah mah kita nggak bisa tahu, praktisinya juga pasti nggak bisa membuktikan. Ya gimana? Nggak ada yang dites, nggak ada tes darah, tes tekanan darah, tes detak jantung, nggak ada tes yang bisa memberikan kita petunjuk soal nih pasien tuh kenapa gitu. Nah, aku sempat ngomongin singkat soal germ theory of disease di episode yang bahas penyakit ain ya. Jadi germ theory of disease itu adalah teori yang menyatakan kalau mikroorganisme spesifik gitu, patogen spesifik kayak kuman, bakteri, virus, jamur itu penyebab suatu penyakit. Teori ini baru dikembangkan, dibuktikan, dan dipopulerkan di Eropa pada kisaran tahun 1850 hingga 1920. Sebelumnya, sebelum manusia tahu nih ada mikroorganisme tak kasat mata yang bisa bikin kita sakit, masyarakat secara umum, manusia secara umum itu memang cenderung superstitious ya, cenderung percaya sama tahayul ketika menghadapi suatu penyakit. Jadi kalau sakit ya mikirnya, oh digangguin jin kali ya, atau kena sihir gitu, atau kesurupan gitu. Karena saat itu manusia tuh nggak mampu untuk making sense situasi saat itu. Jadi ya bikin diagnosisnya juga nggak make sense. Tapi ya dapat dimaklumi, saat itu teknologi dan ilmu pengetahuan emang belum nyampe nih untuk dapat memahami penyebab dari penyakit. Nah, terus ya, tapi kok ada orang bisa sembuh di ruqyah. Pertama, kita aja belum tahu kan tadi penyakitnya apa, penyakitnya aja nggak jelas apa, diagnosisnya kan nggak jelas, nggak bisa dibuktikan. Jadi kalau dia sembuh, kita juga nggak tahu apa sembuhnya karena ruqyah atau dia sempat minum panadol mungkin. Dan harusnya kalau mau mengklaim ruqyah itu efektif, harusnya ada datanya gitu. Misalnya ada uji cobanya dari 100 pasien yang ketempelan jin sampai bikin dia kecanduan K-pop, sembuhnya 100/100 misalnya. Kalau yang susah dapat keturunan, success rate-nya 50/100 misalnya. Nah, nggak ada nih data kayak gini, data efektivitasnya tuh nggak ada. Yang ada tuh klaim-klaim anekdotal aja. Mau itu dari pasiennya atau dari praktisi ruqyahnya. Anekdotal itu adalah klaim yang nggak reliable, yang nggak bisa diandalkan karena berdasar dari pengalaman perseorangan dan bukan berdasarkan fakta atau penelitian. Oke, kalau begitu ada nggak ruqyah yang bukan scam? Ada. Sebenarnya dalam praktiknya ruqyah itu kan kayak doa. Dan pada dasarnya doa tuh nggak ada jaminan terkabul. Jadi ruqyah yang bukan scam itu, yang nggak nipu itu, yang nggak menjanjikan efektif. Oke, memang di Quran, di surat Al-Ghafir ayat 60, ada potongan ayat yang bunyinya ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan aku ijabah, akan aku perkenankan, akan dikabulkan. Terus secara etika juga ada nih, adab berdoa tuh harus khusyuk. Tapi nerapin etika ini juga nggak ngejamin doa kita terkabul. Karena konsepnya doa itu ya gimana ya, sekeras-kerasnya kita berdoa kalau Allah nggak berkehendak ya nggak akan kejadian. Outcome doa tuh bisa gini. Pertama, doanya terkabul sesuai permintaan, sesuai yang diharapkan. Kedua, doanya tidak terkabul karena Tuhan tahu kalau dikabulkan itu nggak baik buat yang berdoa. Ketiga, doanya dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain yang menurut Tuhan itu yang lebih baik buat yang berdoa. Kalau aku minta mobil misalnya, terkabulnya sepeda. Soalnya bisa aja Tuhan tuh tahu kalau aku tuh punya mobil itu nggak baik buat aku, mending sepeda aja dulu, belajar naik sepeda. Soalnya aku nggak bisa nyetir. Atau keempat, bisa aja doa dikabulkan tapi entar, pending nih sampai di akhirat kelak. Nah terus ya, semua possibility of outcome-nya, semua kemungkinan hasilnya ini nggak ada time frame-nya, nggak tahu bakal terkabulnya kapan atau nggak terkabulnya kapan. Jadi kalau kembali lagi ke konteks ruqyah, kalau ruqyah yang bukan penipuan, yang nggak boleh klaim ada time frame-nya nih. Misal kalau mandi minyak kasturi yang udah dibacain doa 2 kali sehari, nanti dalam sebulan sembuh. Nah itu pasti scam. Karena ya tadi ruqyah itu esensinya kayak doa, nggak ada buktinya, nggak bisa dibuktikan kalau doa itu bisa meningkatkan chance untuk kita bisa mendapatkan sesuatu. Efek doa yang pasti ya, itu ya bikin orang jadi optimis gitu, jadi bisa fokus ke tujuannya.
Tapi andil doa terhadap hasil, nah itu nggak bisa dibuktikan. Kita nggak tahu dan nggak bisa tahu. Terus gimana dong supaya nggak gampang ditipu kayak ginian? Ya, ditipu dukun, ditipu praktisi rukyah gini. Nah, nanti next Forbidden Questions aku akan bahas gimana membangun tool berpikir, membangun kerangka pikir yang bikin kita konsisten, nggak gampang ditipu urusan gaib, tahayul, mitos, superstitious kayak ginian lah. Judulnya aku pikirin nanti aja ya. Anyway, kalau kamu punya pengalaman di rukyah atau mungkin kamu pernah merukyah orang atau disuruh untuk rukyah, boleh dong cerita di komen, aku pengen baca. Makasih ya udah nonton sampai habis, like, share, dan subscribe Forbidden Questions karena channel ini masih baru banget, dukungan dari kamu akan berarti banget. Aku Mela, pamit dulu ya, sampai ketemu di episode selanjutnya.